Wabarakatuh, sahabat PLN dan Wakapos dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam acara Cahaya Ramadan, yaitu kita masih membahas tentang sedikit Fathul Mekah tadi. Kita sudah jelaskan bahwasanya dalam Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, bagaimana kaum muslimin benar-benar menang telak, ya, dan akhirnya Mekah yang dirindukan Rasulullah SAW akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi kesyirikan yang terjadi di kota Mekah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat seperti sahabat yang kita bersama Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung yang ada di kota Mekah seperti Lata, Uzza, Mana, kemudian menebang pohon yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yang ternyata di situ pohon tersebut yang selama ini disembah ada jinnya. Ada jinnya yang selama ini bersembunyi yang bisa berbicara. Ketika Khalid bin Walid ingin menebang pohon tersebut, keluarlah jin tersebut, dan jin tersebut berupa wanita yang berambut panjang, ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid tanpa ada rasa takut sedikit pun. Itulah buah tauhid para sahabat PLN dan Wakapos. Dengan dakwah tauhid, maka akan mulia kaum muslimin, akan menang. Maka dakwah tauhid ini tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Sudah selainnya kaum muslimin, mereka memperhatikan bahwasanya kunci keberhasilan kaum muslimin dengan dakwah tauhid. Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah, beliau mengajak orang menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Begitu juga di kota Madinah, dan semua nabi mereka berdakwah kepada dakwah tauhid. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap nabi seorang rasul, semuanya mengajak kepada menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dan kita diciptakan di dunia ini tidak lain melainkan supaya untuk mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepadanya. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walaqad wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku saja. Ini tujuan Allah menciptakan kita, untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Maka kalau kita misalnya salah tujuan dalam kehidupan, maka kita akan sengsara dan menderita. Tetapi tujuan kita kalau dijadikan untuk ibadah, maka akan bahagia. Sebagai hakikat tujuan penciptaan kita adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kisah Fathul Mekah, yang dimana Rasulullah SAW ditindas selama bertahun-tahun bisa menang, itu semua karena dakwah tauhid. Memang awalnya sangat sulit, mereka diintimidasi, bahkan Rasulullah SAW digelari sebagai orang gila, tukang sihir, penyair, tetapi beliau tidak pernah menghentikan dakwah tauhid. Terus beliau berdakwah sampai memperoleh kemenangan, dan akhirnya orang-orang musyrik pun terkalahkan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin bisa menang dan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah bagi kaum muslimin agar mereka menang dan tidak tertindas adalah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka bertauhid kepadanya dan tidak berbuat syirik, maka Allah pasti akan menolong mereka. Sebagaimana kisah tadi, Fathul Mekah, perang Badar, perang-perang yang perang Khandaq, semuanya dibenangkan kaum muslimin, itu semua berkah tauhid. Karena mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dengan tauhid Allah akan memenangkan kita. Dan ini sudah bukti, sudah terbukti dari yang sudah-sudah, bagaimana kejadian-kejadian masa lampau. Sedangkan kesyirikan adalah sebab kebinasaan dan kehancuran. Kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, semua kaum-kaum sebelum Rasulullah SAW, bahkan orang musyrikin Quraisy, mereka semua binasa karena apa? Karena kesyirikan. Maka syirik ini sangat berbahaya, menyebab kemunduran kaum muslimin. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
berobat atau meminta kepada dukun untuk memperoleh kekayaan, meminta-minta kepada selain Allah, kepada orang-orang yang tidak berhak untuk diminta. Maka itu termasuk kesyirikan yang menjadikan sebab kemunduran kaum muslimin. Sebab kedua, agar kita memperoleh kemenangan adalah hendaklah kita mengerjakan sholat. Selama kita mengerjakan sholat kaum muslimin, maka Allah akan tolong. Maka seandainya kaum muslimin masih meninggalkan sholat 5 waktu, ya, jangankan ke masjid, sholat 5 waktu saja malas, maka selamanya kita tidak akan pernah menang. Ya, maka terkadang kita menyalah-nyalahkan pemimpin kita, presiden kita, padahal kita sendiri tidak sholat, kita sendiri jauh dari Allah, maka Allah tidak menolong kita. Bahkan kita katakan bahwa seandainya presiden siapapun dia, yang terbaik sekalipun, ahli bidang apapun, kalau misalnya kita meninggalkan sholat, kaum muslimin di Indonesia tidak mau sholat, maka kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah akan datang silih berganti. Ya, ini kita alhamdulillah sudah terlepas dari masalah corona. Kita tidak tahu apa lagi yang datang kalau kita selamanya seperti ini terus, tidak sholat, tidak mau sholat. Maka kita ajak diri kita dan keluarga kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak meninggalkan sholat. Yang ketiga, sebab agar Allah menolong kita adalah hendaklah kaum muslimin ya menunaikan zakat, membayar zakat. Jangan mereka tidak mau membayar zakat. Ya, mereka bakhil terhadap hartanya, tidak peduli dengan orang-orang miskin sekitarnya. Ya, ketidakpedulian kita kepada orang-orang miskin yang kesusahan di sekitar kita menyebabkan Allah tidak mau menolong kita. Wallahi fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah SAW, Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Maka kalau kita tidak mau membayar zakat, bakhil, hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya menumpuk kekayaan untuk kita sendiri, tanpa memikirkan orang sekitar kita yang kesusahan, maka Allah tidak akan memberikan kejayaan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebab yang keempat dan yang kelima, agar kita memperoleh kemenangan adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Selama kita mengajak orang kepada yang ma'ruf, kemudian meninggalkan kemungkaran, maka Allah akan menolong kita. Tetapi kalau kita diam terhadap kemungkaran, banyaknya kemungkaran kita biarin saja, bukannya kita ingkari, malah justru kita dukung, maka akhirnya kita pun menjadi lemah dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat kemungkaran dan kemaksiatan, kalau kita bisa mengubahnya ya dengan tangan kita kekuasaan, maka lakukan. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka ubah dengan kekuasaan kalian. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau memang tidak mampu dengan tangan kita, dengan lisan kita. Kita katakan, tidak boleh itu. Ada orang yang berzina, kita katakan, berhentilah, jangan kamu berzina. Ya, ada orang melakukan kemaksiatan, ini kita larang. Kalau memang tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan kita. Fa'in lam yastati, kalau memang kita tidak bisa dengan lisan kita, karena kita mungkin tidak mampu, maka dengan hati, setidaknya kita tidak ikut-ikutan. Ya, setidaknya kita tidak menyetujui kemungkaran tersebut, bukan pendukungnya. Tapi yang miris zaman sekarang, kemungkaran-kemungkaran itu didukung oleh orang-orang. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, dibilang megang kunci surga. Ya, urus dirimu sendiri, ngapain ngurus kita? Kamu sudah mengkapling surga, dan semisalnya. Ini adalah suatu kesalahan. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib kifayah bagi kaum muslimin. Kalau kita melihat kemungkaran, setidaknya kalau memang kita tidak bisa mengucapkan dengan lisan kita, melarangnya, kita mengingkari dari hati kita. Astagfirullah, saya tidak mau melakukannya. Itu yang lebih baik bagi kita agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Para sahabat PLN dan Makapos, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.